Jadi yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Tuan Imam, ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Daerah Keningau, Masjid At-Taqwa, para jemputan-jemputan khas dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Inilah yang akan kita bicarakan pada hari ini. Jadi kewajiban menyambut Maulidur Rasul ini bukan kewajiban, maksudnya ialah kesaat menyambut Miladul Rasul atau Maulidur Rasul ini dia ada kaitan dengan soal paling basic dalam agama kita, yaitulah kepercayaan kepada Al-Quran itu sendiri. Yang ayat saya baca itu tadi, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, itu ayat Quran. Jadi kalau dimaksudkan itu Nabi Muhammad, makanya perkara pertama kita mesti percaya dan mengiktikadkan dalam diri tentang kitabullah itu sendiri. Nah, inilah makanya di sini tuan-tuan boleh lihat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kewajiban berpegang kepada kitab Allah yaitu Al-Quran. Daripada Al-Quran, Quran menyuruh kita taat, kita pada ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kitabullah azza wa jalla huwa hablullah. Kitab Allah, Al-Quran itu ialah tali Allah. Tali Allah maksudnya tali ini fungsinya menyambung kita dengan Allah. Salah begitu. Kalau tidak ada tali, putus hubungan kita dengan Allah. Apalah gunanya kita dengan Allah kalau tidak ada hubungan? Tidak ada hubungan. Maka kata Rasulullah SAW, kitabullah azza wa jal huwa hablullah, man ittaba'ahu kana 'alal huda. Siapa yang mengikuti kitab ini, dia dalam hidayah. Wa man tarakahu, siapa yang meninggalkan kitab Al-Quran ini, kana 'ala dhalalah, dia itu sesungguhnya dalam kesesatan. Hadis riwayat Muslim. Ini kita tidak perlu huraikan panjang kerana kita umat Islam sudah yakin bahwa kitab Al-Quran ini satu-satunya kitab yang wajib kita percaya pada hari ini. Adapun kitab lain, oleh kerana sudah dicemari oleh pelbagai unsur-unsur di luar daripada wahyu Allah, maka tidak wajib kita percaya. Walaupun dalam rukun iman itu ada percaya kepada kitab-kitab Allah, itu maksudnya kitab yang dulu, yang masih original, Taurat, Zabur, Injil. Nah, bila percaya kepada kitab Allah, percaya kepada Al-Quran, maka Quran menyuruh kita percaya kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu, apa yang dibawakan kepada kamu oleh Rasul, ambil, ikut, taati apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma nahakum anhu, yang dilarang oleh Rasul, fantahu, barulah kamu larang, jangan ikut. Ini ayat ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut kewajiban berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak perlulah saya baca panjang-panjang, hadis ini panjang, tetapi bagaimana ya kewajiban kita berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun harus kita tahu. Oleh kerana ulama mencatatkan kewajiban berpegang ini ada 5. Ada sunnah wajibah, sunnah yang wajib kita ikut. Kalau kita tidak ikut, haram, berdosa. Ada sunnah mandubah, sunnah Nabi, kalau kita buat besar pahala kita. Kalau kita tertinggal, tidak berdosa. Nah, ini kena faham tuan-tuan. Jangan bilang asal sunnah saja wajib. Janggut sunnah
menurut kita. Sunnah mandubah, sunnah yang sunat. Jadi orang tak pasang jagung macam mana? Haram? Enggak. Tidak haram. Terutama yang memang bibit tiada bibit, dia macam mana ditaruh minyak zindagi pun tidak ada tumbuh. Maka ini dia dipanggil sunnah, bukan wajibah, bukan mesti. Tapi siapa yang mau mengikuti sunnah Nabi, ikut, silakan. Mau pakai serban, mau pakai kopiah, ini dia panggil sunnah mandubah. Kalau ada orang yang tak pakai, tidak berdosa menurut pandangan madhab kita. Begitu. Jadi ada sunnah wajibah, ada sunnah yang sunat, ada sunnah yang harus. Mau ikut pun tak, nak ikut pun tak apa. Kan? Ini benda-benda harus. Ada sunnah yang kalau kita ikut makruh pada kita. Ada yang kita tidak mampu. Ada sunnah yang haram kita ikut. Nabi kawin lebih daripada 4. Kita pun Nabi 4, Nabi berapa? 13. Ikut catatan. Aku pun mau juga. Haram. Karena itu adalah khususiyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan semua mau ikut sunnah, tidak tahu yang mana wajib, yang mana sunat, yang mana haram. Jadi kena clarify dulu, kena jelaskan dulu yang mana. Pokoknya sunnah itu suatu perbuatan yang harus kita pilih. Yang mana disuruh kita ikut, yang mana diberikan pilihan kita boleh pilih. Isu sunnah berpakaian yang wajibnya ialah menutup aurat, itu wajib. Sunnah Nabi dalam berpakaian menutup aurat wajib, itu sunnah wajib. Adapun bentuknya, patternnya, fashionnya, ini sunat saja. Kita pakai jubah. Kenapa pakai jubah, Tuhan? Nabi pakai jubah. Dalam Syama'il Muhammadiyah, Nabi diceritakan pakai jubah Syamiyah yang tangannya besar. Kalau kita mau mencontohi Nabi, sunat dapat pahala. Tapi tidak wajib. Baju Melayu, nama pun baju Melayu, bukan baju Arab. Baju dusun boleh dipakai, tidak bertentangan langsung dengan sunnah, tetapi tidaklah wajib. Itu kena jelaskan dulu. Jadi hadis ini tentang kewajiban berpegang pada sunnah, maksudnya sunnah yang wajibah, sunnah yang mesti, tidak boleh tidak. Nabi kata, ya sallu kara'aitumuni usalli, kamu salat sebagaimana kamu tengok aku salat. Salat 5 waktu Nabi buat, wajib kita ikut. Kalau ada yang mengurangkan 5 atau banyak, dia bilang Ustaz 3 sajalah. Pikir di pasar kan boleh tawar-tawar, tidak boleh 5, tetap 5. Tapi dalam salat itu sendiri ada yang wajib, ada yang sunat. Doa iftitah itu sunat saja. Allahu Akbar, kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran subhanallah sunat, tidak wajib. Tapi Fatihah wajib, tidak sah salat tanpa baca Fatihah. Menurut mazhab kita Syafi'i, even makmum pun wajib baca Fatihah. Mazhab lainlah. Mazhab lain kata tanda wajib, asal imam baca Fatihah maka makmum dengar saja. Jadi kalau imam salah, dia tanggung semua lah. Kalau masjid Keningau, masjid daerah Keningau ni ada 3.000 makmum, semua salah, dia tanggung. Itu mazhab lain. Mazhab kita Syafi'i, wajib juga makmum baca Fatihah. Jadi kena tahu juga itu macam mana. Satu lagi perkara yang dinamakan kewajiban mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.